kalau bisa jangan memposting foto dan video korban. Kecelakaan. Kalau kendaraannya boleh? Sebentar dulu. Habis itu yang ku posting di status WA itu video CCTV. Wah, kayaknya aku tahu ini. Nah, habis itu ada temanku nanya, "Sat, kamu melarang orang menyebarkan foto dan video korban kecelakaan, tapi kamu kenapa nyebarin video CCTV-nya? Kenapa, Sat?" Gini, tolong dibedakan video kronologi kecelakaan dengan video korban kecelakaan. Bagaimana jika di jalan dekat persimpangan kota diberi polis tidur atau di lampu merah dikasih polis tidur? Silahkan Satria jawaban. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bakal ngobrol ya. Balik lagi di Dibilang Podcast. Oh ya lupa. Lama aku nggak podcast jadi lupa ya. Hampir sebulan aku nggak podcast ini ya. Jadi balik lagi kita di sini ngobrolin tentang kepedesan yang lagi rame diperbincangkan di Kota Balikpapan. Lagi panas-panasnya. Dan karena kita membahas video yang lagi panas-panasnya, Wih, kita bukan video panas ya. sorry. Kita lagi membahas isu yang kucing. Karena kita lagi membahas isu yang lagi panas, kita harus mencoba ini. Wih. Boncabe level 15. Silakan Bapak. Cukup. Tidak. Sudah saya sudah merasakan. Yang di belakang layar aja. Abang silakan Abang. Anda jahat. Itu pedas sekali. Abang yang di belakang layar tolong lihat kamera nanti ya. Wah, parah sih. Kalau di ujung aman, Biasanya yang mati itu yang tengah sama yang 6.000 ini. Oke. Duduk aja di atas, Pak. Gak apa-apa, Pak. Di Iya, atas pelapor. Oke, hari ini aku ngobrol barengan sama Bang Dwika Yogi dan Satria. Halo guys. Halo. Jadi dua orang ini YouTuber Balikpapan ya, guys. Dulu. Sekarang enggak? Sekarang beralih profesi jadi streamer Oh. di platform sebelah. Oi. Nggak boleh di sini, nanti kita di boykot, jangan-jangan. Channel lu udah mau kamu jual aja gak? Oh boleh nih. Diganti jadi dibilang channel. Nggak mau kamu tawarin ke aku kan? 1 juta lepas. Langsung cash. Kalau mau ya kan guys ya. Dengan Daripada kita nungguin lama. Manet kan 12k ya, lumayan ya. 12k lumayan bisa untuk juta. open endorse. Jual nama subscriber. Bisa monet lagi udah. Iya kan? Punya puas belum? Tinggal giring viewer aja lagi. Itulah. Ex Dwika Yogi. Lanjut. Oke, lanjut. Aku sebenarnya bingung ya ngomong sama dua orang ini. Yes. Karena agak susah sih ngomong sama dua orang ini tuh. Bahasanya tinggi. Tapi tahu nggak kenapa aku pilih tempat duduk yang ada di sini? Kenapa? Karena aku menyesuaikan dengan bajuku. Cari angin. Oh iya kena. Angin. Jadinya masuk angin. Bener ya. Yang dimarin Bang Ali kamu nanti. Hai Bang Ali. Aku belum dapat Bang. Punya aku mana? Oke, Bang Yogi kan ini Bang Yogi yang ngajakin ngobrol nih. Iya. Pengen cerita apa sih Bang Yogi? Banyak banget keluhan yang kulihat dari awal itu kan, dari rilisnya suatu video yang mungkin bisa di-show sedikit ya nanti. Oh, nanti kita Sedikit kasih aja. lihat di bawah sini. Tapi jangan sampai yang di TV ini. ya, di Ya sini. ini videonya. 1 Januari 2022, Tyson Relay B07 melaporkan sudah di kawasan Rapak. Meluncur Pak, banyak korban di 2022. Kita lihat korban berjatuhan. Dievakuasi oleh Pak mobil info bencana juga sebagian. Tanggal 21 Januari 2022, Stasiun Relay B07 melaporkan sudah di kawasan Rapak, Kalimantan Timur. B07 melaporkan sudah di kawasan Rapak. Meluncur banyak korban berjatuhan. Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya. Nah, oke. Nah, gitu. kira-kira itu videonya, guys. Nah, jadi di situ tuh aku Gimana? bangun tidur itu jam 12, kebetulan dibangunin sama yang di belakang. Berapa jam? Enggak, Bang. Itu bukan bangun tidur jam 12. Bangun tidur apa? Jam 12 siang. Itu Anda mati suri ya. Iya. Kayaknya dia Jumatan ya. Jumatan dong. Untung ada dia, kalau enggak bisa bablas itu. Aku bangun jam segitu terus
nggak lama habis Jumatan ya, baru aku ngeh ada kecelakaan. Dia tuh sudah ngomong sebenarnya ada kecelakaan ya Bal. Ngomel. Tapi lo untuk kejadiannya pagi loh, Yok. Pagi. Jadi aku scroll Instagram, mana sih kecelakaan? Aku cari, nggak ada sampai akhirnya udah azan, baru mau berangkat ke sana, nggak ada kecelakaan. Pulang dari masjid, oh iya ada. Telat banget kamu ya. Jadi orang Balikpapan telat banget ya. Gini Yok, jadi ada cerita, Gimana? jadi ada cerita lucu. Kalau Wih. kamu bangun jam 12, Ah. aku tidur tuh jujur aja jam 2-an, jam 2 malam. Ah. Aku bangun biasa jam 10 gitu kan, jam Hmm. 11. Cuma aku dibangunin sama kakak aku nih jam 8 pagi. Oke. Jadi pas aku dibangunin ini kayak, bangun. Ah, apa sih? Jadi masih setengah sadar gitu kan kayak, apa? Ada kecelakaan lah. Nah, bang. Pas depan muka dong ya. Kamu baru bangun, langsung ngomong, ini ada kecelakaan. Itu bangun tidurmu sangat-sangat tidak mengenakan. Nggak, cuma ngabarinnya bukan kayak ngabarin dikasih lihat apa beritanya gitu, bukan. Ah. Video dan foto korbannya langsung di depan mukaku. Astagfirullah. Jadi kayak Astagfirullahaladzim. bangun tidur shock aku, Jo, sumpah. Makanya untuk kalian yang menyebar foto dan video korban kecelakaan itu jangan guys ya, jangan. Oh iya benar. Stop di situ, stop Stop sampai di kalian Anda aja. iya. Tapi gimana sih menurut kalian? Yogi deh, dari Yogi kan. Dari Yogi dulu. Kamu kan anak motovlogger kan. Yang Dulu. main di jalan kan. Oh sekarang sudah enggak? Dulu, sekarang udah enggak. Oh sekarang sudah. Apa Ya itu? oke dulu. Apa itu motovlog? Bang Ali, maaf Bang Ali. Keren Ketua banget. sekarang Raden, maaf Raden. Nah itu gimana sih? Kok bisa sih terjadi? Menurut pandangan seorang Dwika Yogi. Aku ngambil pandangan umum aja dari orang-orang yang ku baca komentarnya. Oh, Udah musibah. oke. Iya, Aku ngambilin mereka Ini ya. agak susah. Kalau sudah ngomong takdir, musibah, ya udah. Soalnya aku kalau udah debat sama orang yang udah bawa agama, itu ya udah dia berarti pengetahuannya cuma sampai situ aja. Ah, Bener nggak? Ya. Misalnya nih kita skak nih, udah kalau menurut agama kan kayak gini-gini, udah berarti stop, udah berarti kita mau bahas apa? Nggak Nggak ada kan? susah. Nah itu kenapa dibawa ke sini ya buat ngelawan yang mereka itu sudah takdir dan musibah dan lain-lain. Sebenarnya di balik itu bisa lah ada psikis dan ya hal-hal yang dia lelah berkendara seperti saya misalnya pas ke Berau waktu itu saya hampir nabrak dan akhirnya pas pulang kita ya pas pulang dari Berau ya nabrak kucing ya kan Samarinda ya tuh ya, mau balik papan sudah ya udah nyampe itu capek aku berkendara dia dari Lojanan akhirnya dari situ ditegur kan udah gantian lah dia bawa mobil ya dari situ kalau kita bilang takdir nabrak kucing yang meninggal ya udah stop takdir. Tapi kalau di belakang itu dilihat dari situ oh karena pengendaranya capek ternyata lelah dia begadang 4 hari nyetir gitu sendirian nah gitu kan bisa tuh. Betul. Kita tarik lagi ke belakang kenapa sih faktornya jadi yang dicari itu bukan masalah dari remblongnya sih tapi tanya juga dari ya perusahaan-perusahaannya yang di belakang Iya. maintenance-nya Betul. fisik dari pengemudinya baru kesehatannya gimana kita nggak tahu dia punya penyakit apa kah tiba-tiba dia stroke ringan kah kan Iya, bisa betul. aja Banyak kemungkinan yang Banyak bakal kemungkinan. terjadi. jadi jangan bilang itu langsung musibah jangan Tapi ada menutup kemungkinan itu juga adalah musibah. nah iya Tapi pasti ada apa ya ibaratnya itu Faktor yang faktor mempengaruhi. X-nya lah ya. iya betul Nah, harusnya kalau faktor X itu bisa diminimalisir setidaknya kejadian itu tidak terjadi, betul ya kan? betul sekali gimana Yang jadi masalah terkadang di kita ini ada aturan tapi dilawan. nah itu tahu-tahu subuh jam segitu ada lewat Jadi kalau menurut tapi kalau menurutku ya. Nah, Sorry guys ya kita sambil makan ya. Jadi kayak ngobrolnya lebih mereka kan ngobrol santai, Kita ngobrol ngobras santai. kita ngobras. Tapi kalau menurutku di balik kecelakaan ini itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor kelalaian perusahaan. Maintenance kendaraannya. Apakah itu sudah layak jalan atau belum? Jadi ibarat kayak pesawat terbang itu sebelum dia terbang itu pasti dicek dulu mesin-mesinnya. Ini aku dapat info dari temanku yang kebetulan pernah kerja di situ. Jadi kayak mesin-mesin dicek sebelum terbang, sebelum take off. Jadi ibarat kayak harusnya mobil dengan segede itu juga harus digitukan gitu nah. Kayak harus dicek dulu. Ini mobil besar loh bawa angkutan, enggak kayak motor dipanasin langsung jalan, enggak men. Enggak. Jadi kayak gimana ya kayak beda harus dibedakan gitu loh. gini Sat
motor aja kita panasin, kadang kita mau touring atau kita mau keluar, aku khususnya. Ya harus di servis Ku dulu. cek dulu remnya ada bener, nggak. iya. Tapi mohon maaf nih, motorku rem belakangnya anggop-anggop. Tapi ada informasi yang simpang siur nih. Kalau aku Gimana, baca-baca di Instagram. Jadi ada yang ngatain kalau ini nggak tahu ya katanya si supir atau gimana. Jadi katanya si supir itu dari kilo nol setengah tuh ya. 0,5 di mana, Cok? Itu Raja Wali. ya dari depan Raja Wali. Depan Raja Wali. Si supirnya sudah nurunin gigi dari perseneling ya bahasanya. Perseneling dari 4 ke 3. Kalau di motor seingatku, misalnya rem motor gigi ya, menurutku ya motor. Misalnya remnya blong, kalau misalnya motor yang bergigi, bahasa motor bergigi kan, bukan berseneling ya. Iya berperseneling lah. Ya bergigi. Ya, gigi lah pokoknya lah. Kita kan ngertinya gigi kan. Iya. Motor Kalau- bebek dan motor kopling. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya jalan terus remnya nggak ada, itu bisa kita lakukan engine brake. Jadi Cek. dengan cara memasukkan gigi semakin lebih rendah gitu. Jadi engine brake-nya kayak aman karena yang ditopang itu cuma berat badan satu orang atau misalnya 2 orang sama berat si motor. Tapi tapi kalau misalnya aku mikir si truk ini dengan berat 20 ton Benar. dan dia melaju di kecepatan kira-kira kalau misalnya aku prediksi itu kecepatan 40-50. Betul. Terus dia remnya blong, dia kan ada ngomong, si supirnya ada ngomong, dia tuh sudah menurunkan perseneling dari 4 ke 3. Kalau menurutku dia mau menurunkan perseneling sampai 1 pun itu kemungkinan besar pasti tetap jalan. Karena Iya. dengan berat Bobot. yang segede itu sangat susah untuk stop. Jadi ibarat kayak dosa jauh-jauh deh mobil aja. Aku kan pernah diberitahu nih sama almarhum bosnya temanku. Jadi ibarat kayak mobil itu misalnya dia lajunya di kecepatan 60 km per jam, dia Oh, memerlukan aku tahu waktu, itu, aku tahu ya. dia memerlukan waktu beberapa sekian detik untuk berhenti secara sempurna. Betul. Itu mobil kecil, apalagi dengan truk Truk yang yang ada segede bobotnya. itu dengan bawa tumpangan 20. 20 ton, itu sangat susah sekali, Pak. Ya benar. Itu. Waktu itu kan logikanya ada seperti itu. prakteknya juga kan yang motor goncengan. Ya, Dia ada. goncengan kan. Ada. Baru habis ngerem gimana. Ada. Naiknya mental juga lurus kan. Walaupun sudah ngerem kanan kiri tuh direm kan. Ada. Sama mobil juga dia coba kan. Ada, semuanya ada. Yang gitu. Apalagi kalau truk. Iya benar. Tapi kan kalau dilihat ya kejadian ini tuh kan nggak sekali 2 kali, setahun 2 tahun ya. Tiap tahun bahkan kejadian ini Tiap bulan ada deh. Enggak, di kalau- daerah situ. Kalau awal tahun itu nggak sih yang di Balewon Baru itu? Itu awal tahun. Awal tahun. Awal kemarin. tahun. Jadi Awal jadi tahun. gini guys. Jadi kalau Anda percaya ini beritanya. Cari sama beritanya. Mamam. Tahu dong. Oh, iya. Jadi jujur aja di Balikpapan ini terjadi kayak gini 2 kali Dalam bulan ini. dalam bulan ini. Dalam 1 bulan betul. Jadi kejadian sebelumnya ini awal tahun itu terjadi di Balewon Baru. Nah, itu sama kejadiannya mobil besar Tronton juga. juga. Besar juga. Dan itu kejadiannya jam berapa? 8 pagi ya? 8 pagi. Pagi juga. 8 Pagi pagi juga. dan itu sudah menyalahi aturan. Betul. Saya jujur sudah menyalahi aturan. Ntar dulu. Ini ada peraturannya. Nah, aku masih ingat peraturan. Aku masih ingat peraturannya, men. Kan jam 6 sampai jam Kalau misalnya ini 21. kalau misalnya mobil dengan berat 40 ton ke atas itu Iya, ada. jam ya. jam 6, update itu jam 10 sampai jam 40 feet kan 40 ton jatuhnya sih dia. Hitungannya kan pakai feet dia. Iya, kemarin. hitungannya gimana sih hitungannya, Yok? Anjir apa? Nah, itu Feet, makanya feet. makanya dia berani jalan karena dia kan dia 20 feet kan. Ya, dia 20 feet. Gini, Yok. Dia 20 feet. Dia berani jalan karena itu kejadian jam 6.20. Jam Oh. 6.20. Jadi masih ada 10 menit nih sebelum aturan itu berlaku sebenarnya. Jadi sebenarnya masih bisa jalan. Cuman yang disayangkan kalau menurut informasi teman-teman yang di luar kota, jadi di luar kota tuh bolehnya truk besar tuh melintas cuma sampai jam 5 subuh. Selesai itu Oh, nggak boleh. berarti kalau Kenapa di Balikpapan sampai jam setengah 7 pagi? Karena kayak kita tahu di Balikpapan jam 6 pagi sampai jam 7 pagi itu jam-jam orang berangkat kerja dan sekolah. Betul. Tuh, harusnya bisa lebih dini hari lah ibarat. Jadi kayak misalnya dari jam 10 malam pas orang-orang sudah beraktivitas, dia boleh jalan jam 10 malam sampai jam 5 subuh lah. Harusnya begitu. Harusnya Tapi kan begitu. rata-rata adalah colong-colongan waktu. Bahkan ada. siang pun kita juga masih lihat banyak Ada. berseliweran Tuh, tronton-tronton jangan kan itu. gitu. Mau kasar aja udah mulai banyak gitu. Itulah. Mau kasar itu. Tapi Jadi kalau- kayak ya udah biasa aja gitu. Ya kayak biasa sih. Truk udah lewat gitu aja depan bandara. Paling kalau ada kejadian begini paling sehari 2 hari oke lah peraturannya jalan lagi. Iya. Habis itu
ya mohon maaf. Iya, ya, faktanya seperti itu ya. Iya. Kalau kita lihat kayak kemarin tuh kan sebenarnya banyak yang sudah nge-tag kan yang kecelakaan di Belewan Baru itu. Ya ini video CCTV-nya. tipis. Oh, merasa. Itu. Nah, itu mobil. Aduh, termasuk di dalam. Aduh, ya ampun, termasuk di dalam truknya, guys. Itu video CCTV-nya. Jadi kayak banyak orang yang sudah nge-tag di apa namanya? Di akun-akun kota. Nge-tag Pak Rahmat, sebagai wali kota Balikpapan. Terus ada nge-tag, Pak gimana nih Pak, solusinya gimana nih, karena jujur aja di Belewan Baru itu baru sekali kejadian fatal baru itu ya. Fatal. Padahal itu kalau dilihat kan jauh ya, kalau Jauh, ibarat jauh, dari jauh. Transpart Ya. sampai itu kan jauh turunannya. Terus yang lebih memprihatinkan di Turunan Rapak nih, karena jujur aja nih kejadiannya sudah sering. Kalau Tiap nggak salah- tahun bahkan. Kalau nggak salah dulu itu 2005 kayak yang parah itu yang malam itu. Itu yang parah, itu yang parah. Dan sekarang terjadi lagi yang parah juga. Parah. Dan parahnya juga kita, kalau dulu kan cuma video amatir nih. Kalau sekarang kita bisa lihat di CCTV. Iya. Dia lebih nggak tahu lah. Tapi dibalik itu sebagai menurutmu nih, Hmm. CCTV itu jadi penunjang keselamatan untuk kita melihat yang kayak gitu atau enggak sih sebenarnya? Tapi sebagai bukti otentik wajib ya. Tapi kalau disebarluaskan itu apakah setuju atau enggak sih sebenarnya? Kalau dari kesatria nih. Sebenarnya gini. Satria Baju Hitam. Yoi. Sebenarnya gini. Foto-foto dan video-video yang beredar di internet itu kebanyakan jujur aja dia ngerekam. Sebenarnya kalau yang ku baca dari video itu dia cuma ngelaporkan kejadian itu di grup WA-nya instansi yang terkait. Cuma kenapa orang-orang yang di grup-grup ini menyalahgunakan dia nyebar viral. Pingin jadi terdepan menyebarkan lah ibaratnya mereka ya. Iya gitu memang. Kita bukan mau menyindir, cuman memang warga plus 62 memang pingin cepet menyebarkan hal-hal seperti itu. Bener nggak? Bener. Jadi gini, kalau menurutku, kalau kejadian CCTV itu disebarluaskan, itu sebenarnya wajar. Wajar ya. Karena dari disubnya langsung. Karena yang punya file itu cuma orang disub. Sama Polres nggak sih? Enggak. Di sub yang punya. Kalau yang kulihat itu, Yang Polres berarti yang CCTV di Mana? sini. jadi gini. Bedanya apa sih? Sat, Gini, coba. Aku Bedain, aku Sat. jujur aja. Aku pernah main di ruangan disub yang TMC yang TMC. gede itu. Beda loh, TMC disub sama TMC Polantas. Oh iya. Beda. Beda. Oh. Aku Jadi udah pernah lihat itu videonya. Mantap. Jadi kameranya beda-beda. Jadi jujur aja, kalau di sub itu sebenarnya juga bisa ngezoom kameranya. Aku pernah ngeprank di videonya. Selamat pagi. Diberitahukan kepada pengendara sepeda motor, helmnya dipasang di kepala, bukan di kaki, Bu. Ibu, helmnya dipasang, Bu. Ini terpantau di CCTV, ibunya tidak memakai helm. Helmnya dipasang. Kalau helmnya tidak dipasang, lampunya tidak akan dibuat hijau. Helmnya dipasang dulu, Bu, kalau mau ke pasar. Ibu, helmnya dipasang dulu, Bu. Ibu, ya ibunya ngomong. Ibu, helmnya dipasang dulu, Ibu. Ibunya bebal, guys, anjir, sumpah. Sebenarnya menurutku pribadi di sub itu yang mengatur jalannya lalu lintas. Jadi sama seperti Polantas. Oh, fungsinya ya. Kalau menurutku ya. Jadi tujuan kamera di sub ini aku dapat penjelasannya dari orang di sub karena kebetulan aku pernah main ke sana. Orang Ke dalam. ruangan TMC. Jadi aku tanya kan, Pak, kamera ini fungsinya buat apa sebenarnya? Jadi kamera di sub itu sebenarnya fungsinya buat pertama kalau misalnya ada kecelakaan kayak misalnya tabrak lari, jadi si orang-orang Polantas ini kalau misalnya jangkauan si kamera etle ini nggak dapat, itu dia bisa minta file dari di sub. Karena jujur aja guys, kalian kalau jalan-jalan ke Balikpapan kemana-mana itu pasti tersorot kamera, jujur aja, dan itu terekam 24 jam. Oke, di sub. Terus dia juga buat mantau lalu lintas. Jadi aku pernah nanya, Pak, kameranya ini bisa nggak sih di zoom? Ternyata bisa. Jadi kayak kalau kalian lihat yang viral-viral, Contohnya. kalau kalian lihat yang viral-viral kalau kalian lihat yang viral-viral di sosmed itu kayak Korigor waktu itu. ada yang Korigor. negur pelanggar lalu lintas dan segala macam. Itu bisa kelihatan di zoom dan aku nggak tahu itu kamera apa ya. Itu sampai ke mukanya berarti Sat ya? Bisa sampai ke mukanya. Cuma jujur aja kamera di sub dengan kamera atlet itu berbeda tipenya. Cuma bisa sama-sama bisa ngezoom dan dan lebih canggih tuh kalau menurutku kamera atletnya Polantas.
Iyalah, jelas lah. Kenapa? Karena dia bisa ngezoom sampai jauhnya 1 kilo lebih. Serius? Dan itu bagus. Anjay. Itu kan yang dipakai di Jalan Kilo Soekarno Hatta dekatnya Iya. Alfa Midi itu kan. Bangun Reksa yang bisa ngeliat belakang kendaraan kita. Enggak. Itu ada di Rapak. Dan jadi gini jujur. Jadi Jadi beda itu berarti sama yang di beda. Jadi bentuknya sama loh. tapi itu kurang tahu ya. Cuma yang pernah aku lihat itu kamera etle-nya di sub ini. Aduh, kesalah. Kemana sih larinya? Taruh di sub dulu ya, di sub. Iya. ETLE-nya ntar dulu. Ya, Di sub dulu. Jadi jujur aja di sub tuh ternyata selain kamera itu berguna untuk melihat lalu lintas, jadi dia tuh bisa Backup. ngelihat jadi kayak ngelihat arus lalu lintas, apakah itu padat atau enggak. Contohnya di Simpangan Balaiban Baru. Simpangan Balaiban Baru terlihat padat nih. Jadi jujur aja ya guys ya. Jika gitu. Enggak, jujur aja nih kalau kalian mungkin baru tahu saat ini, jujur aja lampu lalu lintas itu bisa diatur detiknya. Memang. Enggak, siapa tahu yang nonton belum tahu. Oh, jangan sok tahu gitu dong. Memang aku nggak tahu. Ya, gitu. Siapa tahu mereka belum tahu kan. Iya, jadi kita sama-sama nggak tahu pren, gitu Iya, pren ya. jadi kalau ketika dicek di kamera di sub ini lampu arus di situ lagi Macet. padat, Tapi misalnya yang gitu di kan. tempat lain tuh sepi gitu ya. Ya, jadi yang misalnya jalur sini padat nih, ya kan. Lampu hijaunya itu dibuat lebih lama. Sedangkan yang lain ini lampu hijaunya dibuat lebih lebih cepat, lebih padat. Makanya di Balikpapan dulu tuh ada apa sih yang Time kayak countdown. balapan itu ya. Countdown itu. Dulu. Sekarang nggak ada. Karena apa? Karena nggak bisa pengaturan waktu ya. Enggak. Kalau menurutku ya, karena itu bisa dijadikan ajang balapan sama anak-anak motor. Iya. Termasuk Masih 3 detik nih. Aku ndaran masuknya. Oke, lanjut. Etle. Etle. Nah, Entar, penyebutannya gimana sih benernya? Electronic Traffic Light Lah, Edukator. apa pokoknya ini harinya nanti. Nah, cari kamu. Yang Gregor juga dicari. Kayaknya panjang editingnya ini. Bisa 2 hari baru naik ini video. Lanjut. Oke, kalau menurutku Etle itu kameranya lebih bagus. Pertama lebih bagus karena jujur aja beberapa kasus di Balikpapan kayak kasus tabrak lari yang waktu itu terjadi di depan Pegadaian Kelandasan. Oh, pick up sama motor itu ya? Pickup sama motor tuh kejadian juga sama jam 5:30 pagi dan itu tertangkap karena dia terekam kamera Etle. Ini videonya. Ini videonya. Pengungkapan kasus tabrak lari kemarin oleh Satlantas Polresta Balikpapan yang didukung penuh oleh Ditlantas Polda Kaltim membuktikan bahwa alat bukti digital berupa hasil rekaman kamera ITLI dan RTMC juga database Ranmor yang dimiliki Korlantas Polri sangat efektif mendukung forensik kepolisian. Terima kasih tim gabungan terus bekerja untuk masyarakat. Jadi ingin memudahkan proses, kalau jujur ya itu lebih memudahkan proses penangkapan kalau misalnya ada yang terjadi kayak gitu. Sama tindak penilangan. Jadi yang belum tahu nih warga-warga luar yang mau ke Balikpapan. Jadi di Balikpapan ini ada namanya Etle. Pokoknya tilang lah. Tilang elektronik lah ya. Tilang online, teman-teman. Tilang online. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai helm, safety belt. Jadi jujur aja kamera Etle itu ada sensor yang bisa menangkap orang tuh kalau misalnya udah pakai safety belt, helm, atau misalnya dia main HP di dalam mobil atau di luar tuh ada sensornya. Dan
Mungkin nih, mungkin kalian pikir kamera etle ini cuma berlaku pas jam-jam orang kerja. Pasti kalian mikir, Anda mungkin nih kamera etle ini ada yang nungguin 24 jam. Gak mungkin nih gitu kan. Kayak ada yang nyariin, Iya. oh ini ada pelanggar nih. Ada yang pelanggar nih. Itu salah. Sebenarnya kamera etle ini ada sensornya dan dia itu bekerja sendiri. Tapi untuk mengkonfirmasi orang ini benar nggak melakukan pelanggaran, kayak misalnya contoh paling sering deh, orang yang Main langgar HP. lalu lintas, Oh. melanggar lampu merah. Aku dong berarti. Nah itu Nggak nggak tahu sengaja. ya. Nanti siap-siap aja pajakmu naik Tingginya tinggi gitu. Bener, aku udah cek sih. Aku udah cek itu di pajak online. Kena, Iya. ada kena etle juga. Oh, 2,8 bagus. berarti kan naikkan aku biasa 2,5, 2,8. Nah intinya gitu. Jadi ada tilang. Jadi kalau kalian misalnya ngelanggar itu langsung otomatis foto. Foto ya. Itu 24 jam karena sistem. Nanti ada satu orang yang konfirmasi apakah orang ini Wah, benar-benar menarik nih ngelanggar, bahasannya IT nih. Mantap, seneng aku. apakah orang-orang ini benar ngelanggar atau enggak. Kok bisa tahu banyak dia? Iya. Karena saya main di Polantas. Nggak jujur aja guys. Oh, iya. Aku pernah ngejob di Polantas dan Ah. di Disub. Di so. Jadi otomatis aku langsung kepo dong sebagai netizen, aku langsung banyak tanya. Dan mungkin kalau kalian nanya lagi, mungkin. Bang, kalau misalnya kita kena etle nih. Ah. Misalnya kita kena etle. Coba aku yang nanya. Bang, kalau kita kena ETL gimana, Bang? Jadi gini, kalau misalnya ini aku nanya sama polisi sana. Jawabannya apa? Kalau misalnya kita kena etle nih, misalnya kita kena etle terus nama di STNK kita ini itu bukan nama kita, tapi nama orang lain. Karena kita beli motor sama orang lain gitu. Ah. Otomatis bukan nama kita dan bukan alamat kita. Gak apa-apa dong, kita bayar pajak dong. Udah Betul. iya kan? Jadi otomatis kayak surat etle ini Ke nyasar ke itu. orang yang punya motor ini sebelumnya. Ah. Gimana bang? Aman dong kita? Boleh dong kita ngelakuin semena-mena? Oh tidak. Kalau kalian nanti bayar pajak, di situ kalian nombok. Oh, nambah ya jadi. Ya. Oh. Ngerti jadi sudah. nggak langsung ke orangnya, tapi ketika bayar pajak Ya, ada pasti tambahannya. Tapi nombok. gini, berarti kasihan sama yang punya mobil-mobil travel ya berarti ya. Yang Mobil rental rental. gitu ya. Oh iya bener. Jangan-jangan mobilku dipakai orang waktu itu dia nggak pakai sabuk. Kalau itu kurang tahu ya guys ya. Bener kan? Bisa aja kayak gitu kan. Itu resiko rental. Tapi pertanyaan dong. Tapi berarti ya di waktu surat pencetakannya itu keluar, bayar pajak itu ada fotonya juga. Ada. Jadi Oh, jadi pas ada buktinya ya? Jadi pas Ada dikeluarin bukti ya. ini kita nggak aku nggak pernah ngelanggar di dia itu ada buktinya. Jadi Coba langsung, Mas ini bisa dilihat nggak fotonya sama kayak Mas enggak gitu ya. Iya. Berarti. jadi langsung tak capture dan gila. otomatis sih sebenarnya. Canggih Otomatis. banget. Jadi Wah. aduh, aku pengen nanti aja pas habis kamera mati. Oh, iya, iya, Ngomongnya. iya. Kalau bawa selingkuhan bahaya. Kenapa? Mas lingkungan. Itu kan ya. pilar kemarin. Pilar kan? Yang pas pertama ETLE. Masa lupa? Iya. Ya, akhirnya itu bupati kalau nggak salah. Lupa. Nah, itu kurang tahu. itu. Aku kurang tahu. Orang-orang itu loh. Ya, biar kita cari beritanya nanti ya. Iya, silakan dibilang nyari. Oh ya, tapi kembali ke ini dong, kembali ke kejadian Poin. kejadian Oh, yang sakit. terjadi di Balikpapan, yang sering terjadi di kawasan itu. Kalau menurut dari kalian ini sebagai anak muda Balikpapan gitu kan, apa solusi terbaik untuk mengatasi kejadian yang ada di Rapak itu? Kalau menurutku sih bangun flyover ya. Flyover. Karena itu wacana dari beberapa tahun yang lalu. Dari 2018 ya. Nah, terus ada lagi wacana katanya kenapa nggak dibangun tempat apa yang pemberhentian kalau misalnya remblong itu? Oh iya, yang betul. kayak di jalan tol lah Ya ibaratnya. kayak di jalan tol gitu. Nah, tapi kalau menurutku itu kurang efisien. Nggak efisien. Lebih efisien tuh flyover. Karena jujur aja nih, kita sebagai kota yang penyangga ibu kota, itu setidaknya harus ada flyover lah. Nggak usah jauh-jauh, enggak. Samarinda aja ada. Ada loh. Samarinda. Ya, Tapi kan itu sudah wacana dari aku pertama kali kuliah sampai akhirnya aku lulus beberapa tahun kemudian, dan itu baru terlaksana. tapi dulu kan flyover sempat dibilang mau dibikin di BP kan. Ingat nggak? Ya di BP juga Terus ada. Di BP juga. akhirnya setelah itu kalau nggak salah dipindah ke Rapak. Banyak sih Bener sebenarnya wacana flyover itu sebenarnya banyak, dari BP, Rapak, Kilo 5. Nah, iya benar. Itu sebenarnya wacana semua Wacana, gitu. Tapi Apa yang membuat kira-kira apa ya yang membuat katanya sih terhambat gitu? dipindah ke provinsi jadi terhambat. Ah. Iya, kenapa juga nggak diambil sama Balikpapan sendiri kan? Nggak bisa, itu kan jalan negara bukan sih itu? Eh, Jatuhnya daerah situ. Kalau masuk sudah perbatasan harusnya sih pengelolanya harus ini ya. Harus Perbatasan dari Balikpapan. yang mana nih? Yang mana? Perbatasan kota. Tapi by the way itu sudah masuk jalan provinsi nggak sih? Yang mana? Dari kilo 1 itu. Soekarno Hatta kan jalan Itu jalan negara. Enggak. jalan provinsi sudah. Kalau yang Provinsi, depan Rapak provinsi. itu dari Rapak. Provinsi. Oh, warna kuning udah ya?
Itu provinsi. Oh, berarti Dari provinsi mau nggak mau. Jadi jalan provinsi. Jadi ya tinggal tunggu aja lah kalau kayak amblas gitu baru bisa. Kayak jalan provinsi itu situ, terus bandara mau ke arah apa? Bandara ya. Kita maksudnya dari kayak dari bandara sampai Gunung Tembak. ke Gunung Gunung Tembak, Tembak habis sananya itu lagi Samboja. dari bandara lewat depan Polda, nah itu jalan provinsi Iya, masuknya. Berarti anggarannya anggaran provinsi ya. Iya. Bukan anggaran kota Bukan harusnya. anggaran kota. kamu kok lucu. Gitu guys. Wah, keren guys. Jadi ternyata anak dua ini banyak pengetahuan ya. Nah, sebenarnya kita gini, Gimana? kita awalnya ini cuma coba-coba. Tapi karena Tapi suka. karena suka apa surfing ya, kita lebih tepatnya lebih Wih, cari tahu lah surfing, dalamnya daripada kita cuman kayak apa sih, kita kayak tahu cuman buku dari tulisan apa cover dari bukunya doang gitu loh. Apa yang Kalau kata That's a Yonglek, book from the Iya, cover. mending kita sampai dalam-dalamnya dulu. kalau Kita kata cari info. kalau kata Yonglek, jangan lihat kami dari covernya. Wih. Suaranya gitu ya. Dasar aku lagi serak Oh. guys ya. Suara serak aja gini ya. Tapi bener loh. Jadi sebagai anak muda ya setidaknya kita nggak melulu cuma bisa keluar-keluar di sosial media tanpa tahu seluk-beluknya. Nah ini contohnya dua anak ini tuh mereka bisa keluar-keluar tapi ada ininya, nah, ada apa bahasanya? Punya pegangan lah. Punya ya. pegangan. Nah Punya seperti itu. pegangan. Jadi ketika ada counter attack dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisalah kita adu data gitu kan ya. Dan gini, aku mau ini ya, apa ya, disclaimer ya berarti ya. Nah, Ini cuma sekadar opini kita ya, Ya, berarti. opini Ah, Opini. aja. Jadi Iya, Kita betul. memang berbasis data, ya kita pasti cari-cari referensi juga kan Ya. sebelum kita ngomong gini. Dan kenapa juga aku posting yang kontroversial? Kenapa sih Bang nggak ngambil di kiri aja? Apa nggak ngambil di kiri? Kan Ah. aku udah baca-baca tuh. Kenapa sih nggak Ini kayaknya seru kalau kejadian SG. Kenapa? Karena di situ titiknya, oh itu dia kan ngambil kiri, power steering tadi tuh loh Bal. Contohnya kan, aku langsung di tag, Bang coba baca kayak gini. Waduh, kan memang tujuanku supaya yang bilang makhluk bagian kiri itu, apa bagian kanan nggak bisa ngindarin terus ke kiri, mereka ngomong gitu. Tapi kalau menurutku Dapat Yok, ya. ternyata. Tapi kalau menurutku ini menurut analisaku sendiri. Widih. Jadi jujur aja, aku memang malah Apa sih anak-anak ini? aku memang apa sih namanya? Kayak kalau bisa jangan memposting foto dan video korban Korban. kecelakaan. Kalau kendaraannya Oke. boleh? Sebentar lu. Habis itu yang ku posting di status WA itu video CCTV. Wah, kayaknya aku tahu ini. Nah, habis itu Wah. ada temanku nanya, "Saat kamu melarang orang menyebarkan foto dan video korban kecelakaan, tapi kamu kenapa nyebarin video CCTV-nya? Kenapa, Sat?" Gini. Tolong dibedakan video kronologi kecelakaan dengan video Itu. korban kecelakaan. Ya, ngerti kan video korban kecelakaan kayak wah ini Yang benar-benar ada darah. mukanya. Ya, oh ini ada darah, orangnya tergeletak. Yang harusnya disensor Kalau gitu. kalau misalnya video kronologi kecelakaan tuh kita bisa menganalisa sendiri ya. Jadi kayak banyak yang ngomong kayak kenapa supirnya tuh sudah tahu belok kiri kenapa nggak langsung hantam ke kiri. Kemungkinan ya, ini asal analisaku sendiri, analisaku pribadi dari aku lihat video CCTV. Kalau misalnya aku lihat di CCTV, si truk ini kan dari atas ini. Kalau bisa munculin videonya ya. Ya, Iya, sambil muncul aja enggak apa-apa. Kita sambil sambil- nonton aja. Enggak. Aku Rekam lupa layar soalnya. aja di HP-mu. Nanti aja. Nanti dia rekam sendiri. Sudah. Ntar aku lupa Jadi soalnya. Ntar yang mana sih? Ini gue jelaskan nanti Iya, kamu iya. bisa membayangkan. Jadi truk ini melaju dari atas, ya kan? Melaju dari atas. Jadi di depan truk ini Iya, ada laju nih. Iya. Ini sudah terulang lagi sekali nih. di depan truk ini ada mobil. Mobil. Jadi dia menghindar dulu, seret ke kiri. Betul. Nah, kalau misalnya opini kalian kenapa dia tuh udah hantam ke kiri langsung? Kalau dia misalnya ngantam ke kiri, di situ ada motor stop satu, mungkin korbannya cuma satu orang, mungkin. Dua dong Tap- sama orangnya. Tapi menurutku kenapa si truk ini dia habis hantam setir ke kiri, terus dia hantam ke kanan lagi, mungkin yang dilihat jalur sebelah kanan itu kosong. Karena bisa terlihat di video Dia jalur mau nyebrang jalur ya. Ya, Mau nabrak seberangnya lah ya. mungkin dia mau Stop mau menghantam seberangnya lagi. Cuman karena di sini nih. Iya. balik lagi ke beban yang dia bawa itu berat. Kemungkinan kalau misalnya mobil bisa dia langsung hantam jalur sebelah, mungkin ya. Tapi namanya kita bukan nggak ada di posisi itu, mungkin kita nggak tahu posisinya gimana. Pertama pasti panik. Panik pasti. Kedua susah Pak. Itu truk dengan segede Bobot. gaban itu pasti susah dia kendaliin. Itu menurut opiniku. Tapi saat kalau misalnya dia belok ke kanan nih ya, dia belok ke kanan nih. Keadaannya bakal lebih parah.
Dia balik ke kanan, Kontainernya jatuh. kontainer jatuh. Ini Di jadi sebelah motor kontroversi. semua itu. Iya. Itu di sebelah motor semua. Masalahnya yang kita bahas ini adalah pasti pro dan kontra. Iya. Sep. Tuh. Tapi jauh dari semua pembahasan kita ini, kita mau ngucapin turut berduka Bela cita sungkawa kepada korban para korban. dan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Amin. Amin. Al-Fatihah. Kita berduka. Setidaknya Balikpapan awal tahun ini cukup banyak bencana juga ya. Banyak musibah. Mulai dari Astagfirullah. kecelakaan, kebakaran. Ya, banyak. Iya, Kebakaran tuh tahun lalu. Enggak. Iya kah? Tahun lalu, 2021. Akhir tahun ya. Akhir tahun. Iya, setidaknya diawali dengan banyak bencana lah ya. Benar. Tapi memang di sini kita bahasnya pro dan kontra. Jadi kalau kalian ada yang pro di bagian kiri dan kalian pro di bagian kanan, kita di sini hanya sekedar memberi opini. Ya, Satria bisa bilang mending ke kanan, ya kan? Bang dibilang kalau enggak misalnya kamu ya di bagian kanan, kenapa dia ngelurusin bagian kanan? Karena dia muatannya itu. Bang dibilang nanti dia bisa lebih parah. Aku bilang ke kiri. Nah, itu kita semua kontroversi, tapi kita di sini tetap jadi satu. Bener nggak? Nggak jadi ya bahan omong-omongan di apa sih namanya itu yang kolom-kolom apa sih? Kalau kita ngepost Komentar. Nah, komentar. Kan mereka adu nyerang tuh. Iya. Terus ada yang nyalain juga. Jadi pada supirnya. pintar semua gitu deh. Iya, Ada makanya. yang nyalain supirnya, ada yang nyalain perusahaannya, ada yang nyalain pemerintah. Ya kenapa nggak salahin semua sudah sama dirimu sendiri salahin gitu? Kenapa kamu nggak bawa stoknya? Udah. Tapi kalau misalnya bisa waktu itu diulang. Jujur aja nih, kalau misalnya waktu itu bisa diulang. Kalau misalnya ada yang bilang, kenapa dia ndak mending hantam kiri? Kenapa dia ndak langsung hantam kanan langsung masuk jalan? Kalau menurutku ya, misalnya waktu bisa diundur ulang ya kan. Mending dia mobilnya udah sejalan udah. Iya. Iya, mending dia istirahat dulu lah. Itu Tuh. paling aman. Ada pertanyaan dari saudara Iqbal, silahkan. Ini sih, kalau dia ke kiri ada kemungkinan nggak sih peti kemas? Itu kan peti kemas yang dia Ya. bawa kan? Itu jatuh terus lebih juga sama aja. Dia sampai kena warga-warga yang di lampu merah itu. Gini, jadi sebelum kejadian ini kan juga udah pernah kejadian nih. Nah, Jadi mobilnya ini kalau nggak salah ngantam pagar. Makanya Ya, pagar di situ hantam kan dulu hilang kan. hilang semua jadi. Jadi jujur aja, kalau yang hasil kulihat jauh sebelum ini kejadian, jadi si truk ini nabrak pagar. Otomatis kalau misalnya orang-orang yang ada di depan nih, ya kan, dia ngedengar sesuatu yang nyaring di belakang, Pasti itu otomatis maju. Enggak maju, langsung maju, otomatis iya. maju. Karena jujur aja dulu tuh kayak kalau nggak salah ada videonya ya. Iya, videonya. Yang cuma sampai setengah Bener. sini aja nah. Cuman setengah di Si sini. truknya sampai tengah jalan aja. Itu pernah ada ada korbannya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada kan? Cuman ada orang luka-luka. Nah, kalau seingatku. itu sama motornya ringsek. Nah, Itu kalau aja. misalnya Karena dia kena ini serpian pagar kalau nggak salah nah, gitu. kalau misalnya dia tuh ngantam truk tuh ngantam ke kiri, otomatis pertama dia ngantam orang satu yang tadi hasil Yang apa ada orang. ya, tuh. ya. Seperti yang di SG ku gambar itu ya. Nah. Green sama red itu. Otomatis orang-orang yang ada di lampu merah ini otomatis mau maju dia. Karena kaget kan. Betul. Pertama kaget. Kedua selain kaget, kalau misalnya kita ada di posisi itu, udah usah jauh-jauh truk kontainer hantam motor. Kita dengar motor sama motor tabrakannya nyaring. Betul. Itu kalau misalnya truk kontainer nabrak motor, itu otomatis pasti kalian udah dengar sih. Iya. Kecuali kalian pakai headset ya. Nah, itu sebuah kesalahan. Itu kesalahan banget ya, fatal itu. balik lagi ya, refleks kita kan kadang nggak secepat itu. Kadang kita bahkan dengar pun belum tentu refleks kita bakal wah ada belakang nih kan. Kadang kita cuma ngeliatin aja tapi kita refleks kita kurang kadang. Nah, itu aku berbagi tips ya untuk warga Balikpapan atau misalnya warga yang mau berkunjung ke Balikpapan. Kalau misalnya kalian melewati simpangan rapak kayak gini, aku ada tips untuk antisipasi lah, setidaknya sedia payung sebelum hujan, karena kan kita tidak tahu kan musibah kapan saja bisa terjadi, Ben. Betul. Jadi kalau misalnya aku lewat di rapak ini, di turunan rapak, itu pertama aku lihat dulu ini ada truk gede nggak. Kalau misalnya truk gede, aku harus di belakangnya dia pertama. Kedua, kalau memang misalnya aku sudah stop di lampu merah bawah itu, aku pasti ngambil jalur sebelah kiri. Dan terus aku ngeliatin spion nih, wah ada truk nggak? Itu karena aku belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Itu, jadi bahayanya di situ. Jadi kalau bisa sih hati-hati sih di turunan-turunan seperti itu. Gitu, itu tipsku. Ya, Oke, kira-kira gitu. wah keren bahasannya. Semoga dengan adanya kita ngobrol begini tuh semakin terbuka wawasan kita untuk para pengguna jalan juga agar lebih berhati-hati.
karena apa ya, jalan di Rapak itu nggak ada lagi jalan duanya gitu. Nah, maksudnya Ada itu sebenarnya. jalan protokol gitu. Iya, kalau mobil besar sih lewat Kalau situ. mobil Nggak besar bisa gitu. lagi. Kalau misalnya Iya, motor kalau kita yang kecil-kecil sama gini mobil bisa lewat iya, apa masih sih bisa lewat jalan Belakang SPBU itu, SPBG. bukan Kilo jalan 3, kilo 3 itu apa? Strat 1. Kan jauh tapi Oh muter ya, kan. Serat 1 jauh. Dalam-dalam tapi lagi. kan. Nanti macet di dalam, nggak bisa iya. kemana-mana, nge-stuck. Nah, bisa ibaratnya mungkin kita butuh ring road lagi kan ya. Selain ring road yang ada di daerah Dam dan sekitarnya, mungkin daerah Rapak juga harus ada ring road. Paling nggak juga ada flyover juga ya. Iya. Salah, sebenarnya yang kita perlukan tuh. adalah flyover. Flyover ya, paling tepat itu ya. Ya, paling tepat dan semoga aja nggak ada kejadian gini lagi ya. Amin. Siapa sih yang mau kena musibah? Nggak ada. Lu lagi sih. Sementara apa ininya? Solusinya apakah ganti peraturan untuk lintasan mereka? Nah, kalau untuk peraturan tadi barusan ku baca Sudah ada wali ya? kota sudah Rencana ngerevisi RUU-nya ya. Ya, sudah ngerevisi undang-undang apa sih? Bener nggak? Perpu. Iya, itu Eh, peraturan daerah. Kenapa Peraturan undang-undang? daerah itu apa namanya? Perda. Dia sudah ngatur perda itu untuk mengantisipasi. Jadi kalau yang hasilku baca itu Mm-mm. batas jam operasional truk itu sampai jam 5 subuh dan alhamdulillah Jadi terkabulkan malam ya. Akhirnya. Akhirnya terkabulkan Setelah berapa tahun? dan mungkin setelah Setelah adanya kejadian. dan mungkin setelah perda ini direvisi mungkin bisa bangun flyover lah Pak. Tolong. Ya, Iya, ya Pak. Apa kamu pengen ngobrolin apa yang ada di pro kontra di SG-mu atau di pusing Instagram. aku bacanya. Budududu Eh. sombong. Soalnya aku nggak tahu apa-apa. Kita munculkan. Ini dia. Nah, ini sensor semua ini orangnya. Oh, ini sensor semua. Orang nggak mau ditampilin katanya. Namanya Oke. aja kalau bisa sensor gitu. Oke. Contohnya kayak Satria. Oke. Hah, Satria. Satria komen aku, Oh. ikut. Berarti kan dia pengen bahas juga ya. Iya, Kan iya. keong ya anak tadi. Iya, iya. Aku daripada ngetik-ngetik di Instagram mending aku ngomong kayak gini Iya, lebih jadi, enak. jadi semua Iya. denger langsung ya. Ya, Bener. semoga viral ini ya. Akun kota juga Amin. banyak. Ngapain kita ngetik satu-satu ya? Capek. Iya. Betul. Jadi Lanjut. Di sini banyak ya, anggap aja satu orang ini dia punya dari apa? Dia mandangnya dari sisi kesalahan perusahaan yang pertama karena nggak dicek berkala. Dan aku tetap jadi tanda tanya ini ya. Truk itu memang dia udah blong dari awal atau tiba-tiba blong? Kalau menurutku Yok, Gimana tuh? kalau menurutku truk itu sepro playernya supir truk Mm-mm. itu dia ndak bakal berani bawa truk yang blong. Blong, bener. Bener kan? Bener. Tapi Betul. tapi itu karena dia mikirnya dia bawa beban pertama. Terus apa sih namanya itu? Size-nya juga lebih besar si kendaraan. Kecuali anak-anak motor ya, habis nyeting motor, nggak ada remnya tetap gas. Karena pertama kecil. Misalnya dia nggak ada nabrak, beban. misalnya si motor nih memang nggak ada remnya, dia cuma mengandalkan engine brake, bisa. Cuma paling dia kalau misalnya nabrak tronton, ya dia aja yang dirugikan dirinya sendiri. Iya sih. Tapi kalau misalnya truk nih, banyak Pak yang dirugikan Pak. Banyak banget, Pak. Gitu. Ya, jadi dari sisi itu berarti seharusnya sebelum berangkat Harus ya, dicek dulu. tetap ada semua ya kan inspeksi kendaraan, harusnya. ya. Setiap Tuh. kendaraan tuh harusnya setiap mau berangkat ada inspeksi. Iya, jangan kayak saya ke Berong nggak cek-cek. Tapi alhamdulillah selamat karena kita kan cairnya pas 20. Wow. Nggak terasa juga tapi. Nggak terasa juga. Tidak ada uang jalannya guys. Itu yang pertama itu ya, karena memang sisi krusial dari sebelum kita berangkat itu harus cek ya. Apa sih namanya? P2M apa sih? Aku kurang tahu Aku itu. lupa nama istilahnya itu ya. Apa inspeksi nah? Pokoknya Cek-cek ini apalah itu. ini nanti nih tulisannya. Oke. Banyak Nah. PR nih. Terus kedua tadi bener yang kita sudah bahas tadi ya tentang peraturan jam. Alhamdulillah udah ada kemajuan lah ya, udah ada kemajuan, sudah dipublikasikan. Ketiga dari sisi supir ya aku setuju sih. Kan lebih dia apa sih namanya intelektualnya. Edukasi terhadap supir-supir. Perusahaan juga harusnya edukasi kepada para karyawan dan supirnya yang lebih baik lah ya. Ya, jadi ya Jangan cuma menguntungkan cuan tapi nyawa melayang. ya, pernah nggak lihat supir truk itu masih bocah? Ada videonya ini. Video seorang anak di bawah umur sedang mengemudikan truk trailer viral di media sosial. Video ini diunggah oleh akun Instagram @deskam_indonesia pada Minggu, 25 April 2021. Dalam video tersebut, seseorang dari truk lain menanyakan tujuan pergi dan umur dari anak tersebut. Dirinya bilang kalau ingin ke Tasikmalaya dan berumur 12 tahun. Serius? Iya kan? Serius? Ada itu di daerah. Tapi pernah Di Jawa juga Iya kan? ada. Yang mana mereka masih muda, yang kadang ada yang belum punya SIM, tapi mereka
bawa. Mereka dipersilakan. Dia sekedar bisa. Tapi untuk itunya ya kita nggak tahu. Tapi aku pernah, jujur, aku pernah bawa truk gandeng. Enak. Ya, apa enaknya bawa truk gandeng. Tapi aku pernah bawa truk gandeng. Cuma di game. Simulator. Euro Simulator. Tapi kalau itu aku beneran pernah bawa, walaupun nggak di jalan raya, di gudang waktu itu, gudang kantornya abang. Acilmu. Abangku pernah. Itu truk yang pakai box itu. Itu kan emang buat bawa obat ya. Cuman waktu itu karena masih non-back piano, aku diisengin sama supir di situ. Mau nyoba bawa nggak gitu kan? Karena dilihat aku sering kadang jemput abangku pakai mobil gitu kan. Tes lah gitu. Itu memang nggak segampang itu. Kayak yang sempat aku bilang itu ya. Jadi setir itu memang berat banget untuk kendaraan yang belum power steering. Truk-truk itu. Tapi truk ini power steering nggak yang tadi itu? Enggak ya? Menurutku enggak. Nah ini kita bicara sisi otomotifnya ini. Posisi kalau truk itu lagi berhenti, diam, itu nggak akan bisa diputar setirnya. Seberat itu. Bahkan mau sampai kita putarin gini aja nggak akan bisa. Itu triknya kita memang harus setengah kopling main gas. Kendaraan truk itu antara dimajuin atau dimundurin pelan-pelan banget sambil dia. Makanya kalian kalau kadang lihat truk mau mundur atret atau kan kayak mainin gas kan. Itu fungsinya untuk muter setir mereka. Supaya dia ringan berarti ya. Supaya ringan. Sama kayak mobilku kan berarti ya. Iya, untuk power steering seperti itu. Yang power steering. Tuh berarti. Kita dapat ilmu baru nih guys. Berarti kita bisa posisikan bahwa supirnya panik juga ya. Berarti. Pastilah. Kita menggunakan kata seandainya. Betul. Jika ini belum terjadi. Bener kan? Dari tadi yang kita omongin itu seandainya ya teman-teman. Jadi jangan dibilang, wah abang-abang bertiga ini sok pintar. Enggak, kita ini coba berimajinasi. Seandainya kita yang jadi supir di situ gimana ya? Ya bener kan? Pasti panik. Baru habis itu ini sudah terjadi juga gitu teman-teman. Pasti dari kalian ada yang komen, udah terjadi ngapain sih dibahas? Bener kan? Ya kenapa kita bahas ya karena di sini ada segi otomotif, ada rohaninya juga. Bener kan? Sirawan rohani juga. Ada kesehatan juga yang kita perhatikan karena jadi sebelum kita berkendara ya kita harus cek dulu badan kita ini fit atau enggak. Kecuali kalian sebatang kara di kota ini dan enggak punya tetangga. Di mana Balikpapan enggak punya tetangga? Grand City. Kau kan punya aku tetangga kau, enggak dianggap kah? Perumahanku ini ada tetangganya jauh-jauh loh. Tapi kan kayak misalnya Om dibilang kemarin tuh lagi bantuin tetangganya ke RS. Oh iya juga sih. Secara tidak langsung kan kita membantu tetangga. Aku sedih kalau itu. Jangan iya, dibantah. Paham. Saya juga pernah mengalami. Tapi kalau dilihat dari kejadian ini kan karena remblong. Itu sebenarnya faktor pentingnya itu dari kendaraan. Poin kendaraan. Ya, benar. Dan gimana ya namanya kita masih belum maju. Kita kan masih Indonesia masih belum maju banget nih. Iya. Kalau luar negeri kan ada regulasinya sudah. Kendaraan di bawah tahun berapa? Di bawah 10 tahun. Dihancurin. Di bawah 5 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia mau truk dari tahun 90 pun masih dipakai. Selama masih bisa jalan, gaskan dia. Gaskan dia. Bahkan mereka dari disub kan kir. Itu juga wajib kan mereka. Itu pun masih lolos kadang asalkan kendaraan itu dilihat dari disub pun masih layak jalan. Iya, bener tuh. Aku kemarin lihat tuh. Iya, selama masih bisa layak jalan. Kalian pernah lihat nggak angkot sudah sampai karatan, udah sampai asap knalpotnya itu warna hitam. Angkot kotak gitu kan? Tapi uji dari apa? Uji itunya. Uji emisi sama kir. Dia kok bisa masih sampai bisa beroperasi? Harusnya kayak gitu nggak boleh ya? Harusnya. Kalau di luar negeri udah gimana? boleh. Mau kendaraan itu masih mulus kayak apapun, tapi kalau tahun produksi ya. Regulasi wajib di scrap, dihancurin. This is Indonesia, bro. Nah, welcome itu. to Indonesia. Tapi di sini kita mengklaim kalau kita itu nggak ada menyindir pihak manapun ya. Karena kita memang ini adalah apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat pasti para penonton juga pernah melihat hal-hal seperti itu. Yang aneh-aneh seperti misalnya ya nggak cuman angkot kok. Mobil juga ada. Iya, motor ada juga. Mobil kok ini dari tahun 2009. Aku jujur aja. Sekarang 2021 sudah. Aku jujur aja. Tahun. Jujur aja aku pernah di Bali ketemu. Sebenarnya truk gede itu boleh nggak sih? Nggak ada pintunya. Gimana? Truk gede, Anda ada pintunya, boleh nggak sih? Ini videonya. Cuy, lihat nih, ini keren ya. Nih 1, 2, tidak ada pintunya, keren sekali. Ini supir, anjay, woi santuy, keren.
Hebat memang orang-orang sini ya, pro. Sudah pro coy. Kayak di GTA aja nih. Udah sanggup. Emang ada satu. Ada di YouTube bro. Di vlog. Jadi aku pernah jalan waktu di Bali. Aduh, pusing banget aku sumpah. Sakit kepala Ini part 2 nih. Aku pernah jalan waktu di Bali, itu ada truk itu nggak ada pintunya coy. Jadi kayak the real kayak GTA gitu. Aku nggak ngerti lagi sudah. Kalau kayak Free Fire kamu udah ada pintunya. Jangan menghina. Itu tempat kamu platform saya streamer di sana. Wah. Lanjut. Well guys, keren ya bahasa kita pada pada hari ini. Pada podcast kali ini, opininya banyak. Pro dan kontra pun juga banyak. Kesimpulan deh. Jadi sampai bingung gitu nah, maksudnya banyak yang kita bahas. Terlalu banyak yang dibahas, terus kayaknya ngeditnya susah. Semangat. Saksikan video ini. Nyarinya di mana? Makanya guys, untuk mendukung channel ini berkembang, karena dia ngeditnya rada susah nih, mengumpulkan data-data dulu. Oh iya benar. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen. Kalau bisa kalian beropini juga di bawah. Betul. Sangat bagus. Tuh. Gak apa-apa. Jadi kan kita dipanggil lagi ke sini ya, siapa tahu nanti kita bisa bawa apa gitu sih sambil, hey guys kita cemilan makan. Kita bisa kan kayak gini kan? Bisa sih. Open endorse. Kalau mau martabak daun silahkan Bang Ali. Oh iya bener. Lama aku udah makan martabak. Sama, lama banget sih, udah lama. Tapi masih jualan kan dia kan? Masih dong. Aku lama sekali. Itu martabak paling terlegend di Gunung Pipa. Oh. Dengan khasnya itu dengan daun pisang. Iya. Itu sangat-sangat bisa menemani kita sambil ngobrol gini ya. Iya. Apalagi dikasih kopi hitam ya. Bang Ali. Nanti kopi hitamnya dari Iqbal. Manajemen mau ini. Nah kan udah Di Y Manajemen. Kan udah. Martabak Bandung. Oh iya bener ya. Oke kalau gitu kita buat kesimpulan aja. Ada pertanyaan sih. Ada pertanyaan lagi apa? Ada pertanyaan sih. Kalau aku lihat dari ternyata ada masuk pertanyaan, aku belum lihat ternyata. Iya. Banyak ya. Gimana sih ada pertanyaan gini? Gak tahu. Aku nggak ngerti IG kayak gitu. Aku namain IG guys. Sama. Gimana sih? Sumpah aku nggak ngerti. Nah ini kan. Iya. Yang masih pertanyaan karena nabrak baliho gantinya mahal apalagi titik. Ini kita baca cepat aja kali ya. Iya oke. Kita baca cepat jadi ini intonasinya mungkin agak cepat. Casan. Mau charger. Aku ada di Charger apa mobil. itu? Type C di mobil ada. Type C. Enggak, kan dia ada. Di Oh, sini iya. kan rumahnya kan. Oh, Kenapa parah. kamu ngambil ke mobil? Oh iya. Tapi aku parkir sembarangan loh, itu Malang. Kamu Xiaomi kan? Kayaknya bagus sih si Satria sih, mau ikut, pengen bahas juga. Wah, ngeri sih. Ini lagi di-cut nggak sih? Lagi di-cut nggak? Nggak bisa kita bahas, guys. Jadi Satria ini adalah orang dalam. Memang ini 30 watt sih. Aduh, kenapa mereka pamer-pamer, kakak? Kan Poco F2 Pro hasil giveaway guys ya. Aku 4 kali ikut nggak pernah menang. Belum beruntung. Aku dulu sering ikut guys. Pakai orang dalam. Pakai orang dalam. Dapat dia. nggak ada dong orang dalamku itu. Kan dia YouTuber, Anda YouTuber. Berarti Iya benar. Satu komunitas. komunitas. Anda kan juga YouTuber. Oh, iya. Kan YouTube Rewind yang diajak cuma komunitasnya aja. Oh, siapa yang ngomong begitu? Nanti stop. Itu setelah nanti ini kita bahas itu. YouTube Rewind. Nanti Dwi Kayogi buka baju dulu, ini capek kali. Anjay. Setelah video ini kita bahas YouTube Rewind. Jadi subscribe channel ini untuk menunggu video YouTube Rewind selanjutnya ini karena banyak bahasan yang bakal kita akan bahas. Luar biasa. Ini kita bacain semua yang nitip-nitip di sini ya. Oke, Nitip baca, satu. baca. Kita baca cepat aja. Di sini ada MNFV. Kemungkinan karena supir panik. Oh ya udah itu tadi udah Jelas. harusnya. Saya ada tag bro itu menurut yang lain yang remblong itu karena nggak ada power steering bla 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 ini. Ya silakan kan opini ya. Ya. Silakan enggak apa-apa. Ya itu kita terima karena kita juga tadi debat gitu. Baru seharusnya di jam segitu masih ada lo polisi yang mengatur lalu lintas, seharusnya dikasih tanda kutip. You know lah Oke. kawan gitu maksudnya. Baru di sini ada dari lain lagi, Hujan Bang. kali tadi. Benar, hujan. Deras kan? Gerimis. Oh iya kan deres itu. Kerap-kerap lah bahasa Jawanya. Bang, menurut pengalaman supir kantor saya, kenapa tersangka tidak mengambil opsi yang itu karena mati mesinnya. Mesinnya mati. Tapi mohon maaf ya untuk yang komen ini mungkin bisa dilihat lagi sisi video. Dan lagi dari sisi videonya itu Iya. lampunya nyala ya. Nyala kalau Terlihat dia lampu mau. truk itu nyala. Cuman kita nggak tahu ya truk-truk zaman dulu atau zaman sekarang apakah kalau dia di kontak off atau mesinnya mati Lampunya lampunya nyala Ah. atau enggak. Kalau setahu saya di mobil minivan
di bus yang pernah saya naikin, Hah? itu kalau dia di kontak off, lampu utama mati tapi lampu senjanya masih nyala. Oh. Mobilmu gimana, Bang? Sama, masih nyala. Lampu masih utama. nyala. Walaupun mati akan masih. menyala. Hah? Tapi kalau mobil sekarang biasanya ada sensor di pintu. Misalkan kamu buka pintu, lampu akan otomatis mati. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau mobil zaman dulu kayaknya nggak mungkin deh ya. Apa? Sensor-sensor gitu ya kan? Kalau mobil zaman dulu belum ada. nggak mungkin. Tapi Ya, kalau, lanjut. Kalau zaman dulu, Hah? mobil lampu dinyalain, mesin mati, ya kan tetap selalu menyala. Walaupun pintu kamu buka, mobil kamu kunci, itu kan tetap menyala. Lampu Oh, sama. gitu ya. Oke. Oh, bisa jadi karena itu juga ya. Bisa. Cuman kan kayaknya nggak mungkin mati sih kalau kulihat. Kecuali pas sudah nabrak ya. Tapi kemungkinan nyala, karena dia dari atas sempat menghindar. Sempat belok. Iya, sempat Iya. belok karena kalau dia nggak manuver ya pasti Masalah. dia satu titik aja kan. Setirnya ke kiri ya udah pasti kiri terus itu, bener kan? Apalagi setir habis Iya. kayak gitu kelok. Kelok. Harusnya ya. Terus ada lagi di sini dan ada satu atau dua yang saya lihat terkadang aparat keamanan sibuk main HP di jam kerja. Di jam kerjanya dikasih tanda kutip lagi. Oke. Ya itu ya Kayak itu sering lah kita lihat ya. oknum. Ya mungkin juga dia lagi istirahat gantian tapi temennya lagi ke toilet. Ah, Kita nggak tahu ya. bisa jadi. Bener kan? Ada lah Ada seperti itu. aplusan lagi aplusan dia. Cari aman guys. Oke. Lanjut. Cari aman ya. Oke. Sudah? Aman? Setuju Dwik, memang kalau dari sisi keselamatan si supir cari bantalan biar hantaman dia nggak terlalu parah. Jadi maksudnya itu bantalan dia nggak ambil ke tempat yang orang-orang banyak. Jadi dia ya udah lock ke situ gitu maksudnya. Iya. Dia pinginnya ya udah langsung lock aja lock. Tapi kan kita balik lagi. Memang Panik. si supir ini bisa menguasai pas lagi panik atau enggak. Kalau saya sih jujur saya pasti panik. Iya. Siapa sih kita naik motor aja ada kucing kita panik? Iya, benar. Bener nggak? Kecuali nabrak kucing pakai Kecuali kalian pembalap. Nah itu. Ada lagi nih, ada 1, 2, 3 lagi nih. Oke. Seandainya dibuatkan jalan untuk melambatkan kecepatan seperti di tol bisa. Ini Lahannya melambatkan ada enggak? ada dua opsi sih kalau dari aku. Ini mungkin karena aku lihat yang di jalan tol yang ada apa sih namanya? Speed trap. Itu kan ada speed trap sama yang gundukan itu. yang apa sih? Ya, yang Pasir gundukan itu. sama yang pasir. Yang pasir kan speed trap ya. Beda. Beda. Langsung pasir gitu. Speed trap Speed itu trap yang kayak gerunjel-gerunjel gitu. Polisi itu. Oh iya. Nah, itu kalau dipasangin itu, bayangkan aja dengan kecepatan tinggi, aku udah pernah kecelakaan di speed trap di depan Polda dan aku disangka orang mabuk dalam Polda ya. Serius, teman-teman. Itu kejadian 2018 akhir. Gara-gara Enggak, aku pulang dari kerja, kan aku masih radio dulu. Ini aku cerita dikit ya. Wih. Itu kecepatan sekitar 80 sampai 90. Tikungan dari bawah kan enak tuh. Langsung ya ibaratnya kayak ngapsul lah. Cuman nggak bisa ngapsul juga. Kira tambah angin di situ. Baru aku ya bayangin aja jika aku di kecepatan 80 aja sampai oleng motorku. Gimana kalau ini beban yang ada beban berat ditambah kayak gitu. Kita ya mikir aja pas turunan lagi. Betul. Tapi kalau speed trap itu kan kecil ya. Mungkin kalau motor terasa banget memang. Tapi kalau untuk Kendaraan? nggak akan terasa sih, karena ban mereka satu gede. Oh iya, benar-benar. Jadi kalaupun Mungkin jarak speed trapnya juga kali ya yang harus diatur. mungkin lebih diperbanyak, semakin diperbanyak semakin. Dan berjarak, Bal. Karena kalau kendaraan kecil kayak motor itu emang kerasa banget. Aku pernah di Wali Kota itu kan ada. Kecelakaan nggak? Enggak. Oh. Tapi udah hampir, udah 2 kali hampir. Hampir ya. Alhamdulillah masih selamat ya. speed trap itu buat apa sih? Speed trap itu Polisi itu kecil-kecil itu dah. Iya, iya tahu, yang putih-putih itu kan. Itu buatnya. itu untuk menghambat kecepatan kita. Oh. Tapi kalau kita nggak seimbang kita yang jatuh. Misalnya kita kan di situ ada makanya sebelum speed trap itu dikasih rambu-rambu, rambu, ya. misalnya Garis-garis rata-rata 60 biasa yang di wali kota kalau nggak salah itu 60. Ya udah batas kecepatannya 60. Kalau lebih ya tanggung sendiri. Entah kalian oleng atau gimana. Itu yang terjadi. Aku waktu itu memang lagi pengen cepat balik karena udah kebelet ya kan satu itu. Aku ngebut 80-90 lewat speed trap itu motorku kayak mental-mental tak gitu. Itu stang udah langsung jadi goyang kan kiri kan. Udah gedek dia. Gedek banget. Itu kalau kita nggak langsung pelan, yang ada jatuh. Lebih parah. Lebih parah. Lebih Kalau fatal kita itu. gas malah parah. Iya, Waktu betul. itu aku langsung lepas gas. Aku waktu itu Terus ngikutin ngegas, alur pergerakan ininya stangnya. Ah. Pas sudah mulai berkurang baru kita melipir. putar balik supaya apa ya nggak jatuh lah. Hmm. Itu 2 kali sudah. Yang kedua karena lupa di situ ada speed trap.
Nah, jadi itu ya ada gunanya juga kan. Ya ada gunanya juga palang itu kita lihat gitu loh. Dan kita sesuaikan sama speedometer kita. Jadi kita ini jadi apa ya? Knowledge ya apa? Pengetahuan lah. Pengetahuan buat kita semua. Nah, jadi ya kalau ditanjakan Polda tahu kan? Ya karena aku sering laju, Cuk. Depannya wali kota itu sering Iya, laju. laju itu. Itu kalau larut luar biasa loh di situ. Itu udah sering kecelakaan di situ, motor. Di situ sumpah. Paling juga kayak. Iya, perasaan kita cuma gitu kan. Tapi pas orang Kalau lain misalnya lihat kamu beda. ngapsul, Wah, udah terbang. Pasti jatuh itu kalau kapsul pakai lewat situ. oke, kesimpulannya. Belum, masih ada 2 ini. Nitip ini. Daripada kita kena marah Iya, lanjut. Lanjut. Ya, Wacana ini bakal pembangunan flyover apa yang paling tepat? Ya udah flyover paling tepat. Ya flyover. Wacana pembangunan flyover apa paling tepat? Itu pertanyaan. Apa paling tepat? Gini mungkin ya. Apakah wacana flyover ini sudah opsi paling tepat? Nah, kita perbaikin. Gimana menurut kalian? Iya, berdua? benar. Kalau saya sih no comment. Tepat. Kalau menurutku sih nggak tahu ya. Dipercepat aja lah itu. Aku cuma netizen yang bisa mengkomen aja. Iya, netizen yang budiman lah dia. Iya. Oke, kita cari aman. Kalau komen aja mah gampang. Tapi giliran mikir, Aku pernah digitukan barusan. terakhir nih guys, yang harus diserahkan ke Kesatria dan dia yang bisa jawab nih ya. It's my dream, Mas. Iya. Hanya dia yang bisa jawab. Apa itu? Pertanyaan Bang, iya kan memang dibuka. Iya. Bagaimana jika di jalan dekat persimpangan kota diberi polis tidur atau di lampu merah dikasih polis tidur? Silahkan Satria jawaban. Kan kira-kira podcast ini saya tutup sekarang. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Belum. Dijawab dulu ini. Hey, lampu merah kasih polisi tidur. Sangat tidak efisien kamu kasih lampu merah. Kamu kasih polisi tidur di lampu merah. Kenapa? Polisi tidur tuh adanya di jalan-jalan kecil. Sejak kapan polisi tidur ada di jalan provinsi? Hey, ngotak sedikit kalau nanya. Tapi serius loh, dia nanya gitu loh ya. Gak bohong aku. Gak bohong ya, bener ya. Kenapa harus ada polisi tidur? Yang ada kalau Itu misalnya aneh. kalau misalnya ada polisi tidur di jalan-jalan besar. Di Jepang pun nggak ada, negara semaju Kasian. Jepang pun nggak ada polisi tidur di. Astaga. Astagfirullah. Tapi kalau di Jepang ada polisi tidur namanya apa ya kira-kira? Ike. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan. Silakan dari Dibilang. Silakan. Kok jadi Bahayanya aku yang ini anjir. menyimpulkan? Podcast bahaya nih sumpah. Kalian dong, simpulan kalian. Ya dulu, udah, kalau dari satu ya apa? Satu Simpulan. kalimat. Oh, anjir satu kalimat. Satu kalimat sih ada. Ya udahlah. Salah. Wow, Sesat, kamu kok sesat? Wow, apakah ini konten MLI? Sebentar, Dua kalimat. setelah ini kita bahas yang seru. Yo, iya. Oke, 2 kalimat. Syahadat. Tapi dia bener, aku salah tadi Wah, kan. kenapa Tapi kamu dibenarkan sekali sama satu dia. kalimat? Kok kau baru sadar sih? Ya, Aku ya. cabut kumis. Kan dia emang benar kan. Iya. Oke, Jangan kalau kesimpulan dari saya, alangkah baiknya mengecek kondisi tubuh ketika keluar rumah, apakah sudah fit atau belum, ngecek kelayakan kendaraan, Betul. dan jangan lupa berdoa ketika berpergian. Cicilan. Kamu aja itu. Oh, Oke, Dwi Yogi. Keong aku yang dulu. Yang pertama nih, Baca cek dulu Quran dan kendaraan. maknanya. Hah? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Tapi benar Kedua, sih. sholat benar. malam dirikanlah. Tombo Benar. hati dong jadinya. Hey, Tapi bener. kita bahas apa ini? Oh iya benar. Nanti habis ini. Oh iya, habis ini kita lebih parah teman-teman dari ini. Habis ini kita menghujat-hujat. YouTube Rewind. Kalau aku sih ada 5 bener sih, bener Oh, ada gimana? 5. Ada 5. Pertama, si fisik kendaraan sampai dalam-dalaman lah ibaratnya. Jangan negatif dulu ya. tolong. Iya. Ya. Terus yang kedua, fisik dari pengendara dan dari segi mental. Karena bisa aja dia ya mohon maaf nih ya. Ada yang bisa nyetir tapi nggak bisa menguasai. Betul. Gitu. Sama halnya aku bisa sudah sekarang naik motor tapi nggak bisa naik sepeda sudah. Serius. Serius. Kamu bisa naik Nggak sepeda? bisa. Teguling aku kemarin. Keren kan? Nah, bukan kemarin sih, 2 tahun lalu. Nggak Aku mau lagi. kalau aku bisa naik mobil, cuma nggak ada mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga teman Salawatin saya aja dulu, kesian. cepet-cepet bisa dapat endorse besar. Amin. Tapi kayaknya Wuling Almas Turbo bagus. Amin, amin. Wih, zi. Amin, amin. Itu tadi kedua ya berarti Iya, mental sama kesehatan. Ketiga ya balik lagi ke nomor 1. Itu dari sisi perusahaan ini. Untuk segera ya diceklah kendaraannya karena kita kan bawa barang nih dan bawa nyawa. Betul.
masa ya truk itu bisa gerak sendiri, nggak mungkin lah. Betul. Nah, jadi harus juga kita maintenance dan pilihlah orang-orang yang berkompeten di dalam situ yang bisa merawat kendaraan itu selama perjalanan gitu. Ya kalau nggak bisa ya paling ajak temen lah ya, berdua bisa gantian nyupir jadi. Tuh yang ketiga. Yang keempat baca harusnya ini nomor 1 sih. Kenapa kamu mengulang apa yang kukatakan? Kenapa kamu mengulang apa yang kukatakan? Hei, Dia sudah satu kalimat sahada, doa dibelakangkan. Itu opini siapa? Ya gitu lah teman-teman ya. Iya. Itu pokoknya. Dan yang kelima, tolong kalau kalian ngasih pertanyaan itu juga disertakan solusi. Saya cuma minta saya nggak cuma minta kalian bertanya. Saya minta Anda kritik boleh. Kritik boleh tapi kasih solusi. Kasih opini boleh, kasih solusi. Ini kenapa cuma kritik semua sama pertanyaan yang membagongkan? Saya kesel di situ. Polisi tidur di dalam kota. Tolonglah bertanya yang bener gitu loh. Iya, benar. Udah itu sih, cukup. Capek. Dari Abang Iksan, Oke. ada mau menambahkan? Mungkin kalau dari aku ya kita dengarkan kata-kata dari 2 orang ini. Jadi kalau kalian mau kirim kita makanan minuman boleh ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar Iya, tinggi. benar. Ya sih benar kata Bang Yogi, kata Bang Satria juga. Bang, Semuanya itu Satria. harus diawali dengan diri kita sendiri. Dari kita dulu. Kita ini sudah siap belum untuk ngebawa sesuatu yang besar lah, ibaratnya Ya, tanggung jawab yang benar. besar gitu kan. Ketika kita diberikan tanggung jawab itu setidaknya kita mau sendiri dulu mampu atau enggak. Kalau enggak mampu ya paling enggak bisa lah kita meminta bantuan orang lain atau memang menunda untuk sejenak. Betul. Tapi kalau memang sudah takdirnya ya sudah enggak bisa. Mau Dan dikatakan apa? terakhir, Apa itu? terakhir, Hmm. terakhir. Buat netizen, kalau kalian debat, tolong jangan bawa-bawa Tuhan. Kamu tahu? Ini out of the topic lah ya. Jadi antara waktu aku belajar dulu, emang nggak pernah nyambung antara ilmu pengetahuan dengan agama. Betul, Itu nggak akan pernah bisa disatukan. betul, setuju. Karena selalu dipatahkan dengan ini sudah kehendaknya. Tuh. Secara ilmu pengetahuan bisa dijelaskan, tapi kalau sudah dikatakan ini sudah kehendaknya, wassalam. Saya udah, mending kita ini ngalah. Oke, dari kita bertiga cabut undur diri dari Terima kasih, terima kasih yang teman-teman. sudah nonton semuanya. Saya menonton sepanjang ini, semoga ada hikmah di balik Ya, di balik cerita musibah kita ini. dan Ada sekali lagi, Satria, ada Dwika Yogi, ada Bang Iksan. terima kasih telah menyaksikan ini. Jangan lupa setelah ini kita ada buat video. Iya, Satu lagi. tungguin ya. Oke. Karena selalu ada cerita untuk Dibilang. Iya. Thank you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.